tahun waktu itu kan kita ruqyah terus Iya, betul. sakit, terus di ruqyah. Setelah itu terakhir 1 tahun ke belakang lah kita ketemu teman, itu pun sama di ruqyah, tetapi melalui tenaga dalam seperti itu. Lantas tentu ketika ruqyah anak-anak kami mendampingi semua. Akhirnya kata Pak Ustadz tersebut, anak pun katanya harus dikasih amalan. Kita kan pada akhirnya dengan namanya Pak Ustadz nurut ikut lah ya. aja kan. Tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Fahri, ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Mas Fahri ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri ya Allah, amin. Dan jika di dalam tubuhnya Mas Fahri ada amalan-amalan yang baca Al-Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah, mengunci Mas Fahri, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa saudara-saudaraku ya Allah yang membaca Quran untuk Mas Fahri yang niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudaraku ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa saudaraku ya Allah, amin. Dan kau keluarkan seluruh bacaan-bacaan Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala tersebut ya Allah. Keluarkan dari tubuh Mas Fahri ya Allah, amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuhnya Mas Fahri ya Allah. Baik yang dari Mas Fahri belajar, baik dari orang tua sebelum Mas Fahri ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Fahri ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mas Fahri ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mas Fahri ya Allah, amin. Keluarkanlah kerajaan-kerajaan jin yang menguasai Mas Fahri ya Allah, amin. Keluarkanlah pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah ya Allah, lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mas Fahri ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mas Fahri ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mas Fahri ya Allah, amin. Berikanlah kesembuhan pada Mas Fahri ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Fahri bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Fahri kepadamu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Sembuhkanlah Mas Fahri ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Merah semua Pak Ustadz mukanya. Iya. Kulitnya merah semua. Ada yang kena juga ya di belakang. Hah? Gak apa. Pakai mic. Tadi tunjuk siapa tadi dia nunjuk apa Pak Ustadz di belakang? Tadi pakai bahasa Sunda. Nggak tahu juga ya. Tadi ngomong apa ya? Sunda dia kayaknya. Saya ingat saya bilang itu ada di belakang. Gimana? Iya, ada di belakang. Apa di belakang? Nggak tahu ya. Artinya apa itu maksudnya? Ada di belakang. Ada di belakang, belakang sono no. Nggak tahu nunjuk ke Nunjuk ke arah belakang kan? adik, nggak tahu ke arah ayah juga. Oh, jadi mengkode ceritanya. Ada ilmu keluarga tadi sebenarnya. Jadi kayaknya menunjuk juga ayahnya kayaknya ada di dalam tubuh ayahnya, insya Allah ada kayaknya. Jadi sudah apa namanya ya? Sudah pada tahu. Jadi ketemu begini langsung tahu bahwa ibaratnya di situ ada temen, maksudnya temen minta bantuan dikeluarin juga, umpamanya seperti kayak gitu. Kayaknya seperti itu. Itu ada ayah saya juga.
Kebetulan itu yang ngasih amalan itu teman ayah sih. Oh, teman ayah. Iya Saya benar, juga- berarti memang benar juga sih yang dikatakan Mas Fahri. Fahri ya. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, ada waktu memang. Fahri usianya berapa sih Fahri? 21 tahun. Wih, masih muda. Masih muda Masih ya. bisa jadi artis nanti ya. Masih bisa Amin. jadi artis. Amin ya. Hampir jadi macan tadi. Kamu Bapak jangan dititip-titipin lagi begituan mah. Anak yang masih muda begini di. Ah ya sini, marahin aja sini bapaknya. Sini, maju. Marahin mas. Ih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini adek ya? Ini adek sama bapak? Adek sini. Bapak, saya mau nanya singkat aja, agak merapat boleh. Dulu kenapa anaknya masih remaja udah disuruh-suruh titipan itu? Begituan ilmu gitu buat apa? Coba ngadep Pak Ustadz. Iya, jadi Pak Ustadz begini. Saya punya teman. Iya. Ah. Lantas ibunya itu kan sering sudah 17 tahun waktu itu kan kita Sakit. ruqyah terus Iya, betul. sakit. Terus di ruqyah, setelah itu terakhir 1 tahun ke belakang lah kita ketemu teman, itu pun sama di ruqyah tetapi melalui tenaga dalam seperti itu. Lantas tentu ketika ruqyah anak-anak kami mendampingi semua. Akhirnya kata Pak Ustadz tersebut, anak pun katanya harus dikasih amalan. Kita kan pada akhirnya dengan namanya Pak Ustadz Nurut ikut lah ya. aja kan. Tidak bermaksud apa-apa. Iya, betul. Kita tidak ada kaitan, tidak ada pengen ngisi apa, tidak ada. Cuma secara kebetulan saja mungkin kita terjerembab lah di situ ya. Tapi kami sebetulnya tidak punya perasaan negatif apapun. Jadi seperti efek dari istri saya, ibunya anak-anak ini, karena banyak pengobatan-pengobatan yang mungkin tidak syar'i gitu ya. Betul. Yang saya simpulkan tidak syar'i, pada akhirnya efek negatif kepada anak-anak kami. Oh, Iya. Orang biasa itu kalau sudah katanya ustadz itu biasanya kan mohon maaf ya, banyak benernya mohon maaf ya. Iya. Jadi kan beliau juga nggak ngerti. Nah, makanya di acara-acara kita itu sebenarnya diterangkan sebenarnya. Jadi bacaan itu harus jelas lillahi ta'ala, nggak ada bacaan itu untuk tameng, untuk keselamatan, untuk Dan ini nggak ada. Bacaan itu sekarang sebetulnya sudah lupa dan tidak Oh iya, tidak sudah pernah kita lama, amalkan gitu ya. karena tidak ada efek menurut kami gitu Iya. kan. Sudah lupa dan tidak kita amalkan lagi sebetulnya. Iya, alhamdulillah. Bacaan memang bacaan-bacaan dari ayat Al-Qur'an ya. Tapi lupa dan memang sama sekali kita lupakan, tapi efeknya seperti ini Iya. gitu. Karena biasanya begini Pak, itu kan makhluk itu kan dibaca pertama itu masuk pertama kali, kedua, ketiga, seminggu, 1 bulan terus itu masuk. Kemudian suatu ketika dia penuh di tubuh, kemudian nggak dibaca lagi. Nah dia nagih. Nagihnya itu dengan cara nyurupin. Jadi dia nagih, jatah saya mana makanan saya. Makanan saya itu ya bacaannya itu yang dibaca itu. Jadi itu nagih ceritanya, jatah preman istilahnya kalau saya. Nah itulah makanya saya sering bilang kalau bacaan Quran niatnya satu lillahi ta'ala aja cukup. Itu sudah sangat bagus. Nggak perlu kita sanksikan namanya lillahi ta'ala itu sudah. Hanya untuk mencari ridha Allah. Lillahi ta'ala. Jadi kalau untuk macam-macam, aduh jangan deh. Ya nanti hasilnya seperti ini. Tidak menyalahkan siapa-siapa Bapak. Kita juga tidak menyalahkan Bapak sekeluarga tidak. Tapi dengan kondisi seperti ini. Apalagi tadi ceritakan bahwa pernah ibunya alhamdulillah sudah sangat membaik ya, hanya sendawa-sendawa aja. Itu tidak apa-apa, mudah-mudahan memang sebenarnya tidak bisa sekali bertemu dengan saya umpamanya. Jadi memang harus beberapa kali sehingga nanti tubuhnya mudah-mudahan dibersihkan dari ilmu ya. Kalau jin itu banyak jin, jadi kalau ilmu ada bedanya dengan jin. Jin itu banyak, jin sifat ada jin. Jadi itu dari ilmu dululah paling tidak. Jadi kalau udah ketambah-tambahan kemudian dengan baca ayat ini, ayat sudah. Itu sudah banyak ditambah-tambahi. Ayat ini belum tidur nanti biar tidak diserang oleh jin, nggak ada. Jin menyerang seseorang muslim itu pasti atas izin Allah. Berarti seorang tersebut ada salah. Udah itu kuncinya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Cepat Iya, sembuh. sama-sama. Kamu selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber kami yaitu Mas Bambang.
kita sebagai umat manusia tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki, karena belum tentu Allah itu dekat sama kita. Mungkin dengan harta yang Anda miliki, Allah malah menjauh dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Saya pamit undur diri, mewakili Bapak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.